Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategis. Perkenalkan, nama saya Ayub Awaludin Sobirin, NIM 192210002. Perkenalkan, nama saya Febrianti Hanung Pratiwi, NIM 195221016. Perkenalkan, saya Dewi Melinda dari NIM 195221027. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi dan sistem informasi. Apa sih organisasi? Organisasi ialah struktur sosial yang berbentuk formal, yang stabil, mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa aja sih ciri-ciri organisasi? Ciri-ciri organisasi ada 6. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis. Yang kedua, politik organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, lingkungan organisasi. Yang kelima, struktur organisasi. Dan yang terakhir, fitur-fitur organisasi lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi, teori biaya transaksi atau kita sering sebut transaction cost theory, merupakan perusahaan maupun individu mencari biaya yang paling murah atau yang paling rendah untuk mengeluarkan biaya tersebut, yang sebagian besar merupakan untuk mengeluarkan suatu produksi. Yang kedua, teori keagenan atau agensi teori. Organisasi lebih dipandang sebagai penghubung kontrak di antara individu yang memiliki kepentingan ketimbang sebagian kesatuan lembaga yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak struktur dan perilaku organisasi. Dampak struktur perilaku dan organisasi itu ada 3. Yang pertama, IT meratakan organisasi. Yang kedua, organisasi pasca industri. Dan yang terakhir, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Febrianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ayub mengenai internet dan organisasi. Internet di sini sangat berhubungan dengan organisasi. Dengan adanya internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Dalam kehadirannya juga, internet secara dramatis menekan biaya transaksi dan biaya agen yang dihadapi oleh banyak organisasi. Yang selanjutnya yaitu faktor utama organisasi dalam menentukan perencanaan suatu sistem baru, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, lingkungan organisasi harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi itu terdiri dari hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik dalam organisasi. Yang keempat, bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir yaitu jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi tersebut. Yang selanjutnya, model daya kompetitif Michel Porter. Di sini ada 5 hal. Yang pertama ada pesaing tradisional, yang kedua ada pendatang baru di pasar. Semua pendatang baru ini untuk masuk ke pasar itu memiliki hambatan yang rendah. Lalu ada produk dan jasa pengganti atau bisa disebut juga dengan produk substitusi. Yang keempat yaitu pelanggan. Yang kelima yaitu pemasok. Pemasok di sini, jika suatu perusahaan memiliki banyak pemasok, maka akan membuat perusahaan tersebut memiliki lebih banyak keuntungan. Lalu strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Itu ada biaya kepemimpinan atau manajemen yang rendah.
lalu ada diferensiasi produk, lalu ada fokus pada ceruk pasar, yang keempat ada memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Selanjutnya mengenai model rantai nilai organisasi. Model rantai nilai ini menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis. Lalu ada aktivitas utama. Aktivitas utama ini berhubungan dengan produksi dan distribusi pada produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, lalu menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu aktivitas pendukung, memungkinkan aktivitas utama untuk berjalan lancar, seperti adanya aktivitas-aktivitas administrasi. Demikian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Dewi Melinda. Got the kick. Di sini saya akan membahas tentang bagaimanakah sistem informasi dapat meningkatkan keseluruhan kinerja unit bisnis dengan mempromosikan 3 poin penting. Yang pertama adalah sinergi, yang kedua adalah menunjang kompetensi inti, dan yang ketiga adalah strategi berbasis jaringan. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah semacam kekuatan yang saling menguatkan antara satu pihak dengan satu pihak lainnya. Dalam sistem informasi dapat diartikan sebagai ketika hasil suatu unit bisnis dapat menjadi masukan sebagai unit di dalam unit bisnis lainnya. Nah, salah satu kegunaan teknologi informasi dalam situasi ini adalah dapat mengaitkan suatu kegiatan operasional yang awalnya terpisah dapat mengikat menjadi satu. Yang kedua adalah menunjang kompetensi inti. Kompetensi inti adalah suatu mindset perusahaan ketika selalu ingin menjadi yang terbaik. Contohnya, ingin menjadi aplikasi online shop terbaik atau menjadi aplikasi ojek online terbaik. Namun kompetensi ini sangat bergantung pada pengalaman praktik lapangan, menggunakan riset jangka panjang, dan komitmen dari karyawan. Dan yang terakhir adalah strategi berbasis jaringan. Kehadiran internet dan teknologi jaringan sangat menginspirasi strategi meraih keunggulan dalam kemampuan perusahaan menciptakan suatu jaringan satu sama lain. Contohnya adalah menciptakan jaringan ekonomi atau model perusahaan virtual serta ekosistem bisnis. Selanjutnya yaitu apa ekonomi jaringan itu? Ekonomi jaringan adalah suatu situs internet yang dapat digunakan membangun komunitas pengguna dalam membagikan pengalaman mereka menggunakan contohnya suatu aplikasi yang kita rancang. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap kenyamanan mereka. Jadi ada kritik dan saran. Yang kedua adalah model perusahaan virtual. Ini semacam organisasi virtual yang menggunakan jaringan untuk berkomunikasi. Jadi memungkinkan bekerja sama antara satu unit dengan unit lainnya tanpa dibatasi oleh suatu jarak fisik. Mereka dapat bekerja sama membangun suatu unit barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah ekosistem bisnis, yaitu istilah lain dari jaringan intra-independen yang dilengkapi secara luasa oleh pemasok, distributor, perusahaan alidaya, perusahaan transportasi, dan pabrik teknologi. Selanjutnya adalah menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam manajemen. Yang pertama adalah menopang keunggulan kompetitif.
Keunggulan yang diberikan sistem informasi tidak berjalan lama karena keunggulan ini sangat mudah dapat ditiru oleh pihak lainnya atau pesaing dari bisnis itu. Namun setidaknya sistem strategis ini bisa menjadi perangkat agar perusahaan itu dapat bertahan di bidangnya. Yang kedua adalah menggandeng teknologi informasi untuk pencapaian tujuan bisnis. Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam suatu bisnis agar dapat mensukseskan suatu perusahaan. Namun kegagalan yang sering dialami perusahaan itu adalah menganggap remeh tentang teknologi informasi. Padahal suatu perusahaan yang sukses itu adalah menganggap teknologi ini sebagai peran aktif dalam mempertimbangkan pengaruhnya bagi pendapatan dan laba. Mengelola transisi strategis atau melakukan action tentang pola-pola perubahan tujuan bisnis tersebut. Sistem ini sangat mensyaratkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan serta prosesnya dalam lingkungannya. Perubahan sosioteknis tersebut mempengaruhi elemen sosial maupun elemen teknik dalam satu perusahaan yang dapat dianggap sebagai transisi suatu perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari video ini kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.